Mereka nonton semuanya langsung call out, langsung ayo tanding kita ulang lagi gitu. Tapi ada satu nama yang menurut gua bisa menurut gua nih bisa ngalahin Pantoja lu. Iya. Adalah Muhammad Mokaev. Lu udah lihat highlightnya Muhammad Mokaev belum? Gue belum lihat malah secara highlightnya peringkat tapi masih jauh ya. 5 ya 8 ya. Pokoknya peringkatnya gitu. Tapi Muhammad Mokaev itu kalau lu lihat highlightnya dia tuh yang Khabib. iya Jadi dia Khabib muda. dia mengalahkan rekornya Khabib. Iya. Nah, jadi memang dia undefeated masih 11-0. Sebenarnya 11-0. 11-0 tapi kalau misalkan dihitung sama amateur fights-nya Ya. 32-0. Dan itu streak ya. Radio Tempur lagi tidak enak badan karena beliau lagi sibuk banget. Jadi habis nobar Volkanovski dia mencoba menantang Topuria. Ngapain tiba-tiba nantang anjing. Jadi hari ini tidak ada Radio Tempur teman-teman. Istirahat dulu, dia izin sakit. Cuma pas hari ini kita take tuh hari Minggu. Sebenarnya kita mau syutingnya hari Sabtu kan. Kita Sabtu. Cuma kata Sardo, Bang boleh geser nggak soalnya sakit. Coba ke Minggu. Akhirnya kita geser ke Minggu. Nggak datang juga dia. Iya. Nggak profesionalitas sekali ya ini, profesionalitasnya dipertanyakan. Iya kurang. Itu kalian ngefans banget kayak gitu sama Radio Tempur. Nggak profesional bro. Radio Tempur dia lawan sakit aja nggak bisa. Tempur apanya dia? Gak usah so ada Radio Tempur. Gua UFC banget lawan demam aja nggak bisa. Iya, gila. Radio Tempur tuh lawan ankle, lawannya apa Achilles gitu, Iya. ACL, Terus keseleo deh minimal iya, keseleo. hamstring. Bang, izin bang, demam. Soalnya habis ke Cirebon. Nah kan nyetir sendiri. Gak usah sok tempur kalau ke Cirebon doang lu sakit. Apa sih Sardo? Gitu. Tapi kan kita berdoakan aja Radio Tempur cepat sembuh. Semoga gitu, minggu gitu. depan bisa ikutan kayak. Karena kan kalau misalkan dia itu kan adalah sumber referensi fakta-fakta sejarah-sejarah yang akan terjadi nih kalau misalkan UFC. Kalau dia menang nih seru banget nih, ada gini ya. Iya, dia lebih ahli lah di situ. Soalnya ada yang komen kan, gue waktu itu ada komen di datang ke kontennya Radit kan, Raditya Dika. Terus Radit itu ada ngomongin soal petarung Brazil atau apa, ternyata Roy Gracie gitu. Pokoknya tuh intinya Roy Gracie atau siapa, tapi kan gua kan Israel Adesanya, bro. Maksudnya ngikutinnya aja Israel Adesanya. Jadi kan Royce Gracie gitu-gitu aja kan. Iya, tapi, yang lama banget itu. Iya, cuma ada yang komen gini, katanya Kemal host UFC, tapi Roy Gracie aja nggak tahu. Pokoknya gitulah intinya pembahasannya kayak gitu. Iya. Bro, ini saya kasih tahu bro. Saya itu baru ngikutin UFC. Kayak kita awal-awal ngomong gitu ya. Iya, kita dari awal ngomong kayak gitu. Iya, justru ada Radio Tempur di sini. Gua dan G, kalau G masih lebih ngerti lah daripada gua. Tapi gua belajar dari G dan Radio Tempur. Dan gue pun juga sama, gue juga belajar dari Sardo juga. Iya. Sebagaimana Sardo juga belajar dari gua, yaitu belajar jingle. Oh iya, Kita lupa, tadi gue pengen masukin. Ada coba jingle. Ada dong. Pikiranku tak dapat ku mengerti. Head kick di kepala di. Head kick di kepala. Jatuh Volkanovski. Gitu. Adesanya. Ada tuh single begitu tuh gendong. Lu tuh cepet banget sih nyambungin jingle gua mal. Iya kan soalnya itu kalau lu udah ngomongin head kick kan ngomongin Volkanovski. Karena head kick di kepala. Jatuh Volkanovski jadi enak gitu kan. Kalau head kick di kepala Kamaru Usman panjang. Enggak masuk juga. Enggak masuk juga, makanya kalau Volkanovski masih cocok. Tapi pas untungnya kita syuting pas Minggu, Ge. Kenapa? Karena pas kita syuting Minggu tuh baru ada free fight, pertandingan bukan number sih, tapi pertandingan biasa. Lu nonton enggak itu? Nonton gua, tapi gua nonton cuma 3 tuh. Ada yang sebelum Ortega tuh siapa? Itu bunuh-bunuhan juga tuh siapa? Tom, Bran? Bukan, kan Yair Rodriguez lawan ini. Tapi sebelumnya ada pertandingan, gue lupa siapa yang main. Itu keren juga tuh. Yang ketiga pertandingan yang sebelum main event. Jadi kan kalau Yair Rodriguez sama Ortega udah pasti ditunggu lah gitu. Moreno sama Royval udah pasti seru. Apalagi tuh rematch kan sebenarnya. Jadi gue pas nonton yang ketiga itu buset berdarah gitu. Gue udah coba cek ya. Siapa? Ada. Zeluber Vesprado. Ya itu ya. Zeluber Vesprado. Bos itu gokil sih pertandingan itu. Itu tuh dia, gue nggak tahu tuh. Itu dia kelas apa? Lightweight ya? Oh ya. Tapi Coba ya. unranked.
Iya, soalnya dia perwakilan Meksiko satunya Prado. Coba kayaknya kalau Sardo enggak bang, itu enggak unranked juga, itu prospek gini-gini pasti Itu Sardo. prospek dia begitu, dia bintangnya itu Aquarius jadi tahu. Iya. Dia ada penjelasan gitu, tapi kan kalau kita nggak tahu ya. Tapi menurut gue lumayan cukup entertain pertandingan itu. Nah ini karena gue kan nggak nonton nih, gue Iya. lagi ngurusin bini gue kan, Iya. bini gue lagi sakit. Iya. Itu kayak gimana tuh? Oh jadi bini lu sama Sardo lagi sakit barengan. Anjing Sardo ya? Jadi dia misis radio tempur. Iya. Amit-amit lah. Iya kenapa? Terus Iya itu pertandingan ketiga itu, Ah. pertandingan yang 3 sebelum Komen event. ya main event itu gimana? Kenapa lu bilang sadis? Iya itu dia tampol-tampolannya sampai ronde 5 kan itu, sampai ronde kelima pokoknya intinya. Itu Akhirnya decision terakhirnya. Iya ronde 3 ronde 3 kan Kaget itu gua, bukan gitu. co-main event. Ronde 3. Ronde 3. Jadi sama pertandingan berdarah-darah aja yang jabnya masuk gitu berdarah set. Habis itu jadi highlight itu kebanyakan highlight jab masuk gitu des gitu. Wah, Seru. Maksudnya untuk gua yang nonton UFC bisa dihitung pakai jari, menurut gue itu terhibur sih pertandingan itu ya. sebenarnya kalau misalkan UFC itu tuh pertarungan yang bisa dihitung pakai pertandingan membosankan itu tuh bisa dihitung pakai jari. Tapi pertandingan yang kayak tadi tuh yang itu dapat fight of the enggak dapat fight of the night Enggak, ya? kayaknya Nggak enggak. ada- nggak ya? Kayaknya fight of the night-nya Ortega feeling gua. Enggak tahu mungkin ya. Ortega sebagus itu ya? Enggak ya, pertandingannya menghibur aja karena kan kalau lu nonton Ortega sama Yair Rodriguez dia ini di ronde 1 sebenarnya Yair Rodriguez ini megang. Orang dia udah jatuh kok, Ortega sempat jatuh. Heeh. Habis itu di ground and pound biasa. Nah, kalau ground and pound itu biasanya kalau yang gue lihat kemarin itu tuh menyerah. Jadi udah di ground and pound nih gitu. Biasanya Iya. tuh udah yang wasit udah stop udahan gitu kan. Udah TKO, oke. Tapi ini masih bangun. Ortega masih tanding. Masih kuat chinnya. Masih kuat. Jadi udah di ground and pound parah gitu tapi masih bangun gitu. Jadi di ronde 1 pas gua lihat Yair Rodriguez, wah nih Yair Rodriguez ronde 1 gila sih. Emang megang banget lah sampai jatuh, Ortega jatuh ditampol ground and pound. Tapi di ronde 2, ronde 3 baru dia berubah Akhirnya keluarlah jurus submisinya dia. Ortega tuh ini ya sambo ya, bukan? Brazilian Jiu-Jitsu. Dia itu black belt Brazilian Jiu-Jitsu. Oh, Ortega tuh. Itu Ortega. Huh. Nah, walaupun top fight-nya itu dia kurang. Jadi Ortega itu kan Iya. orang tuh terkenalnya itu dari Max Holloway yang ngajarin Ortega untuk menangkis serangan atas. Oke. Itu tuh jadi ada di beberapa podcast gitu dan ada beberapa klip juga kalau misalkan di mid fight nih lagi bertanding nih Max Holloway dia bilang kayak sini di pegang tangannya Ortega nih, kalau gue mukul begini nangkis begini, kalau gue mukul nangkis begini. Itu saking Ortega mukanya udah babak belur. Jadi emang Brian Ortega itu tuh dia kuat banget di ground game-nya. Tapi untuk fightingnya itu dia lemah banget. Dia lemah banget dalam defense-nya kayak gitu. Oke, ya kelihatan sih memang defense-nya kalau yang atas itu langsung jatuh kan. Baru ronde 1 aja selemah itu. Selalu bengep-bengep Ortega. Nah, tapi Yair Rodriguez kebalikannya, dia lemah defense bawah, Iya, defense ground-nya. Jadi makanya Ortega di situ menang ground. Ronde 2, ronde 3 kayaknya capek banget dia dan Ortega kan the most win submission juga, nomor 2 setelah nggak nomor 2 sih. Sebenarnya dia sama-sama 7, ada yang 7 juga, gue lupa di bawahnya siapa. Tapi Oliveira paling atas kan. Iya, nomor 1 Oliveira. Kalau nggak salah Oliveira tuh 12 apa berapa gitu. Tapi 14 kalau nggak salah 14. Si Ortega tuh naik tadi dari 6 ke 7 sekarang. Oh iya. Jadi memang secara itu udah keahliannya dia si submission ini. Tadi lu bilang black belt juga kan ternyata kan? Black belt, dia itu black belt Brazilian Jiu-Jitsu. Oh. Si Brian Ortega itu. Iya. Nah, masalahnya gini, orang-orang yang kayak semua petarung BJJ ini kalau gue lihatnya gini, beberapa petarung BJJ itu dia tuh punya cedera-cedera yang parah banget. Kayak misalkan kita ngomongin siapa tuh yang waktu itu pernah tinju sama Jack Paul. Hah, siapa pernah tinju? Sebanyak yang pernah tinju. Dia petarung UFC juga, dia tinju sama Jack Paul. Nate Diaz, enggak? Nate Diaz lawan Nick Diaz, iya. Nah, Ya. setelah Nick Diaz. Oh, Dia setelah itu Nate Diaz Tom. teman jujitsunya, guru jujitsunya teman sparring jujitsunya Conor McGregor. Siapa tuh? Oke. Dia itu ada orangnya sengak gitu, tatoan gitu. Oh iya gue tahu. Siapa ya kan? Tom? Siapa Tom? Dia itu dia sempat skip 2 tahun di UFC gara-gara dia operasi lutut. Oke. Nah, sebagaimana si Brian Ortega, dia itu pernah operasi
Dylan Danis. Itu dia skip tuh operasi lutut, operasi apa gitu. Nah, Brian Ortega itu 2-3 kali setahu gue operasi bahu. Apalagi pertandingan pertama waktu lawan si Yair itu, Yair lawan si Ortega tuh stop. Jadi no contest gara-gara bahunya dislokasi. Kayak gitu. Nah, itu gue gak tahu abis itu operasi atau enggak. Nah, pas di pertandingan yang ini si Brian Ortega tuh dalam kondisi fitnya, prime-nya atau Fit kok dia. Dia di sini fit banget dan gua ngelihatnya kayak ya itu dia mendominasi aja. Cuma memang kalau based on dia ngelawan Volkanovski dengan dia triangle choke itu Volkanovski masih bisa lepas gitu. Menurut giletin waktu Volkanovski. Iya kan maksudnya dia sama pokoknya gua nggak giletin ya. Namanya gitu giletin ya? itu, iya. Nah, kalau yang tadi kan dia menangnya triangle choke kan. Jadi kakinya yang masuk triangle gitu terus yang diginiin. Oh, tangannya triangle choke itu berarti tangannya. Iya, terus kakinya yang ngikat ke bawah. Apa sih yang kayak silang? Kakinya tuh kayak silang gitu loh. Apa sih istilahnya? Kalau dia di atas atau di bawah? Si Brian Ortega. Di samping. Oh iya, itu triangle choke. Jadi di samping. Jadi dia begini. Nah iya, nah kakinya mengunci kakinya si Yair Rodriguez. Oh. Nah udah dicekek ya, udah posisi udah nggak bisa ngapa-ngapain aja Yair Rodriguez. Tapi kalau based on lawan Volkanovski dia bisa keluar, emang berarti Yair Rodriguez itu emang udah cupu aja soal defense di bawah itu, Ge. Iya, iya. Kalau misalkan defense bawah itu tuh kayak Volkanovski itu kan dia emang dulu itu sebelum UFC kan dia kan bela dirinya itu kan wrestling. Yeah. Jadi pasti kalau misalkan takedown defense dia kuat tuh. Nah, takedown defense kuat, ground game juga pasti kuat. Nah, kalau misalkan Yair Rodriguez kalau gua rasa tuh dia emang takedown defense-nya juga kurang. Kayak kalau dia diambil biasanya nih kalau Brian Ortega tuh dia juga kalau misalkan nge-take down enggak Brian Ortega? Take-downnya dari depan dari belakang. Kalau enggak salah depan ya Brian ya. Pokoknya depan. Iya itu. Take down depan kok, depan kan itu. Nah nih take down samping gini, Ge. Iya, diambil dari belakang berarti kan? Dari belakang. Dari belakang berarti take down belakang. Take down belakang kenapa kalau take down belakang? Enggak, biasanya kalau itu yang membedakan antara petarung sambo, Greco-Roman dengan jiu-jitsu. Biasanya jiu-jitsu itu tuh dia tuh kalau misalkan kita lihat ada pertandingannya Olimpiade jiu-jitsu itu tuh itu dimulai dengan saling grab. Nah, yang nge-grab itu ofensifnya adalah dengan cara ini lawannya ditarik sehingga dia itu di bawah. Nah, jadi ketika udah full guard gini, nah ini adalah ofensifnya jiu-jitsu. Kebalikannya sama sambo. Sambo itu tuh dia take down atau Greco-Roman dia take down jatuh. Nah, yang di atas itu yang ofensif kayak gitu. Oh, jadi yang biasa megang kaki itu sambo tuh ya. Ngambil kaki. Iya, ada juga sambo juga begitu, ngambil kaki apa pokoknya ya? Yang penting tuh kalau dianya di atas, nah itu udah ofensif. Oke. Kalau jiu-jitsu enggak, jiu-jitsu tuh jangan salah, walaupun gue di bawah, gue bisa ofensif. Makanya Charles Oliveira juga kayak gitu. Makanya jangan pernah nge-take down Brian Ortega atau nge-take down Charles Oliveira karena emang bakal dibawa, itu namanya dibawa ke deep ocean. Dibawa ke deep ocean tuh apa itu, Ge? Ibaratnya kayak lu ditenggelamin, lu nggak bisa nafas lagi. Anjing. Di bawah laut. Soalnya itu lu kalau full guard gitu ya. Misalkan pinggul lu nih, perut lu itu diginin sama kaki, dijepit sama kaki, itu lu sakit, nggak bisa nafas itu sebenarnya. Oh iya bener. Kayak aduh. Belum lagi tambah gitu. Dicekek kan tambah nggak mungkin bisa. Belum lagi kayak gitu. Cuma bayangin yang kayak Volkanovski bisa keluar dari cekekan begitu. Itu kan gila. Itu Volkanovski aja pernah bilang gini, by far orang yang paling mendekati title gue itu yang hampir diambil ini sebelum dia kalah ya, itu adalah Brian Ortega. Terus kan kaget kan, kok Brian Ortega tiba-tiba dia cepet aja. Dia lagi posisi gue pas lagi jatuh sedikit, tiba-tiba dia naik, kakinya pahanya udah di atas perut gue dan dia udah ngecekek gue. Itu alasan gue nggak kalahnya itu cuman gara-gara si Volkanovski itu nggak bisa ngapa-ngapain lagi, nggak bisa defense. Dia cuma bisa bertahan aja. Terus dia bilang, gue tuh pada saat itu tuh semua stadion yang denger itu berisik, mendadak menjadi sunyi. Terus malaikat datang. Enggak dong. Terus setan datang. Terus setan datang. Kerajaan setan. Jadi mendadak menjadi sunyi. Mata gue juga mendadak menjadi redup, gak ada cahaya. Jadi gitu kayak udah mau pingsan. Kan pas kalau mau pingsan kan suara udah nggak ada. Terus penglihatan mendadak kayak kunang-kunang gitu. Sampai tiba-tiba dia matanya nyala lagi. Suaranya kedenger lagi. Dan dia sadar kalau misalkan Brian Ortega kecapean. Jadi dia nge-squeeze gini kecapean
kelepas akhirnya. Oh iya, berarti memang Volkanovski sekuat itu ya. Volkanovski Scott itu, dan dia bilang di podcast itu, dia bilang gini, makanya kalau misalkan lu mau tahu kenapa gue jadi juara, lu Iya. lihat ketika gue di kenain guletin kayak gitu, gue masih bisa survive. Iya. Tapi memang tadi ada yang DM gue juga, dia bilang gimana nih bang, Topuria lawan Brian Ortega bakal seru nggak? Tapi kalau menurut gue, Ortega harus coba lawan Max Holloway aja lagi. Iya, kayaknya kalau Ortega udah pernah ketemu Max Holloway nggak? Udah pernah. Udah pernah, ada hancur kan itu. Hancur. Itu lawan. Nah maksudnya bahkan Yair Rodriguez hancur juga kan sama Max Holloway kan. Iya. Hancur ge. Jadi bayangin Yair Rodriguez Ortega ini lewatin Max Holloway aja nggak bisa gitu. Apalagi nanti ketemu Topuria. Topuria bisa dibully-bully sama Topuria. Bisa dibully. Cuma kan kita nggak tahu ya, maksudnya kalau Volkanovski sama Topuria kan tadi pertarungan atas. Kita nggak tahu kalau lawan submission gimana gitu doang. Tapi kalau lawan Max Holloway mah udah pasti harus lewatin Max Holloway dulu lah. Iya, dan Max Holloway itu tuh udah berkali-kali, dan Max Holloway juga ground game-nya jago. Iya. Dia jago, ground defense juga jago kayak gitu. Nah, gua nggak tahu kalau Topuria tuh apakah dia ground game itu sejago itu atau enggak kayak gitu. Tapi ya nggak bisa dia ngelangkain Max Holloway. Kan peringkatnya kan sekarang kan masih Max Holloway ya. Jadi Ilia Topuria, terus baru Volkanovski dulu, terus Max Holloway. Gue lihat ya. Kan Topuria, Volkanovski, Max Holloway, baru Yair Rodriguez, Brian Ortega. Gua nggak tahu Yair Rodriguez nih harusnya turun atau enggak ya. Harusnya kan Brian Ortega mungkin naik ke peringkat 3 kan. Nah, tapi ini belum ada perubahan, cuma gua nggak tahu. Habis itu Movsar Evloev, menurut gua lebih seru Evloev lawan Topuria. Wah, itu mudah ketemu mudah kan, itu satu. Terus cara stamina kalau lu lihat Evloev juga kan gila lah, maksudnya nggak gampang capek sama kayak Topuria, semangat anak muda. Terus kan Topuria, ingat nggak yang waktu itu kita ngobrolin Topuria, Evloev yang ambilannya Rusia banget, yang unik cara ngambil dia untuk ground game-nya kayak ambilan gitu. Nah itu mungkin Topuria bakal lebih kesulitan ketimbang lawan Max Holloway. Evloev itu sekarang ranking berapa sih tapi? Di bawahnya Ortega kalau sekarang 5. Tuh. Jadi ya udah, habis itu Josh Emmett semua, habis itu Arnold Allen kita lihat juga, Josh Emmett udah pernah lawan Topuria menang kan. Jadi Movsar Evloev, kalau menurut gue untuk menjawab DM yang tadi bilang bahwa kayaknya Ortega akan seru lawan Topuria, tapi menurut gue akan lebih seru Topuria lawan Holloway dulu. Tapi masalahnya Holloway kan kita nggak tahu nih hancur nggak mukanya, kan kita udah bahas nih lawan Justin Gaethje. Iya. Tapi kalau yang paling mungkin menurut gue Movsar Evloev harusnya yang bisa mengimbangi Topuria. Movsar Evloev secara umur, secara ini, tapi ya pasti yang nonton kayak sotoy banget di bangkai. Ya enggak, itu kan pendapat gua aja. Evloev kan kita udah lihat soalnya. Topuria juga kita udah lihat mainnya. Nah, itu kalau gua ya. Cuman kalau flyweight, nah ini kan pertandingan main eventnya adalah flyweight. Main eventnya flyweight malah. Iya, gua kan flyweight tuh jujur aja gua baru nggak begitu ngikutin, pas Pantoja aja gue ngikutin flyweight kan. Gue kemarin itu nonton di YouTube highlightnya flyweight ini. Gue nggak tahu sih legendary gamenya flyweight apa, komentar. Lu tau nggak? Figueredo ya, berarti legendary-nya pertandingan flyweight berarti Figueredo yang follow saya itu. Oh, show. Anda udah follow balik belum? Belum. Saya siap ditampol. Nah, gue nonton tuh akhirnya Royval Moreno, gue ikutin perjalanan gimana. Tapi memang Moreno ini pas dia menuju juara sampai dia jadi juara itu emang sangar sih. Moreno. Jadi kalau lihat mukanya emang anak bandel sekolah ini. Ini suka cabut, kayak guru ditampol sama dia. Ini mah suka malak ini anak ini kayaknya. Tapi emang Moreno itu kalau gue nontonnya, gue itu pernah nonton TUF The Ultimate Fighter itu yang ya pokoknya waktu itu si Henry Cejudo sebagai coachnya. Nah Henry Cejudo itu di situ tuh gue baru ngeh gitu. Gue pertama kali ngelihat, oh ini si Pantoja gitu. Gue baru ngeh gitu. Karena selama ini kan gue nggak pernah ngelihat flyweight, karena flyweight nggak ada trash talkingnya, nggak ada kompetitifnya juga tidak sekompetitif featherweight kayak gitu misalkan. Iya. Tapi ya, nah si Moreno itu tuh awalnya gue kesel banget karena mukanya kan dia Brandon Moreno kan putih. Iya. Terus kalau misalkan face off sengak senyum gitu kayak gitu-gitu. Muka orang bandel, Iya, muka orang songong. Iya, muka orang ini berantem di sekolah. Tapi lu percaya nggak? Kalau sepanjang gue nonton highlight, ya maksudnya nonton highlight kan gue karena gue baru ngikutin UFC kan gue nonton banyak highlight ya. Iya. Gue paling terhibur nonton flyweight lo highlightnya. Serius lu? Karena nggak tahu kayak tangannya ringan, kayak lebih tangan ringan dan lebih cepat. Jadi pertandingannya tuh kayak Moreno tuh kan kalau lu lihat
dia tuh sering ngindar terus tangan kanannya tiba-tiba masuk gitu. Oh iya. Jadi dia tuh ngindar tapi tangan kanannya masuk. Royval berapa kali kena gitu. Itu tuh menurut gue terhibur gue nonton mereka main ini karena misalkan mereka di take down. Keluarnya cepet kayak tiba-tiba udah keluar lagi. Jadi kayak prosesnya tuh kayak anjing, kayak ras gini ya. Menurut gue terhibur nonton highlight flyweight gitu. Kalau misalkan lu lihat Pantoja, gini, Moreno itu kan 2 kali kalah sama Pantoja. Yang pertama kali itu di TAF. Iya. Pas di TAF itu dia kalah dengan dengan hidung berdarah gitu. Nah, pas dia ketemu lagi di UFC dia ketemu lagi itu Perebutan gelar. Iya, itu udah ini banget, udah babak belur banget Moreno. Soalnya si Pantoja itu tuh juga sama. Jadi mungkin gini, kalau misalkan lu bilang cepet banget, nah kalau si Pantoja ini nih dia selain cepet, kombonya nggak bisa diprediksi. Kayak dia tuh bisa aja nih, dia mukul terus hook jauh pas lawannya itu udah mundur. Dimana kalau misalkan featherweight atau petarung middleweight atau welterweight pas sudah mundur itu dia stop lagi, ambil nafas. Nah kalau Pantoja tuh pas sudah mundur, titik di low kick, kayak gitu di low kick. Iya. Jadi apalagi pernah tuh pas dia mukul lawannya maju, terus dia keluar lutut gitu, dia ngelutut gitu kayak nih Pantoja nih aneh banget. Enggak, ingat enggak waktu kita nobar yang Royval sama Pantoja? Iya, itu kan paling terhibur kan? Itu malah kayak gila ini keren 5 round. Nah, walaupun gua nggak tahu, makanya tadi kan legendary-nya Figueiredo itu menang TKO apa decision? Yang legendary fighting-nya Figueiredo itu TKO atau submission? Lupa lu. Banyak ya. Nah, cuma intinya adalah yang gue nonton highlight kemarin, mungkin gue baru sedikit. Mereka itu selalu bertahan sampai ronde 5 pertandingan flyweight ini, Beda sama kalau lu heavyweight, beda sama yang kayak featherweight. Itu tuh kan ngejar KO kan. Iya. Yang serunya nonton featherweight sama nonton heavyweight adalah ketika musuh nampol power, kayak Duplessis deh. Nonton Duplessis sama Strickler, mukul power, jatuh TKO atau KO. Itu serunya nonton yang kelas-kelas berat nih. Tapi kalau nonton flyweight itu mereka selalu bertahan 5 ronde, Karena memang emang pada kuat aja, namanya badannya kecil apa segala macam. Rata-rata kayak gitu. Royval pun pas kalah sama Brandon Moreno itu pas lagi gue lupa dicekek atau apa, tangannya ini aja cedera. Jadi habis itu tangannya sakit gitu. Jadi dia nyerah karena tangannya sakit. Dikunci di bawah kan tangannya sakit gitu. Jadi pas selesai langsung gini-gini. Makanya pas rematch tadi dia menang, dia puas banget. Karena kalau waktu itu gue nggak cedera, mungkin ceritanya gue juga menang nih lawan lu Moreno gitu. Dan itu kalau lu lihat Pantoja sama Moreno ya, setiap teng mulai gitu, mereka tuh langsung cepet loncat gitu kayak. Langsung. Pantoja sama Moreno. Enggak, misalkan lu lihat mereka, ingat nggak waktu Pantoja? Waktu Pantoja sama Moreno. Royval. Waktu lawan Brandon Royval. Yang kita nobar itu baru teng langsung gas kan? Yang kita anjing gas langsung gitu. Itu flyweight Moreno tuh begitu. Ting langsung digas Royval dari awal. Iya, itu kalau nggak salah di pertarungan si apa namanya? Pantoja lawan Moreno itu tuh siapa yang siapa tuh? Aduh, lupa lagi gua namanya. Kenapa? Yang orang petarung, dia kulit putih, tinggi, udah tua, yang karate. Siapa karate? Tinggi udah tua karate. Siapa? Stephen Thompson ya? Stephen Thompson itu yang pernah. Ini Wonder Boy. Oh, Wonder Boy. Thompson. Iya, Wonder Boy itu pernah nge-tweet, this is how you start a fight. Gitu. Waktu pas lawan itu Pantoja tuh. Tapi memang kalau waktu perebutan Moreno sama Pantoja itu memang ronde 1 ronde 2 Moreno megang emang. Ronde 3 ronde 4 itu tapi gue lihat skornya, tapi signifikan strike-nya sebenarnya Moreno paling banyak ke mukanya Pantoja. Pantoja yang perebutan gelar yang dia sampai sujud syukur tuh, bukan sujud syukur, kayak terharu banget kayak Pantoja bisa ngalahin Moreno tuh, split decision kan. Jadi gue lihat statistiknya, Moreno itu kan karena dia itu kayak gerak cepat gitu kan, kadang-kadang suka gegabah. Jadi sekali dia di knockdown sekali sama Pantoja, tapi habis itu masih berlanjut karena memang rata-rata flyweight ini yang paling diuji adalah stamina Pertandingan tadi aja Royval sama Moreno tuh capek banget ke cage-nya gitu, terus dipisahin sama wasit nyari nafas. 2 kali tuh dia nyari nafas karena kecapean. Royval lawan Pantoja sampai gitu-gitu kan, yang kita bilang ini tampol sekali, Royval masuk aja nih pasti Pantoja siup nih gitu. Masuk. Cuma gak masuk-masuk. Nah waktu lawan perebutan Moreno sama Pantoja itu, Pantoja itu sekali ke knockdown. Habis itu ground time-nya aja paling banyak. Di ronde 3, ronde 4 apa 4-5 gue lupa. Terus kalau gue lihat dari statistik ya sebelum split decision itu signifikan strike-nya paling banyak masuk Moreno. Emang Moreno ini tangannya cepet banget cepet banget kayak bisa nginder, masuk gitu lah, masuknya aneh gitu. Nah Pantoja tiba-tiba menang. Ternyata gue baru nyadar
knockdown tuh penting. Jadi kalau lu sekali bisa bikin jatuh musuh itu penilaian Iya. cukup besar juga. Sama ground time itu tadi yang gue bilang, maksudnya ground time itu submission itu sepenting itu untuk menilai split decision dibanding significant strike gitu. Makanya Pantoja menang. Berarti kan submissionnya oke lah. Iya. Oke, makanya. Nah, pas yang tadi kita bahas sebelum syuting, ada satu nama yang menurut gue paling cocok lawan Pantoja, bukan Royval lagi. Royval kan minta rematch tuh tadi. Iya. Menarik banget nih. Walaupun menurut gue Royval lawan Moreno keren sih yang pertandingan ini. Bentar, Royval tadi pas menang itu dia minta rematch. Minta rematch. Dia ngomong kayak gimana dia? langsung call out. Maksudnya gue sekarang jauh lebih siap di pertandingan selanjutnya kalau lu tanding, karena kan Pantoja nonton. Pantoja, Iya. Oliveira, Alex Pereira semuanya nonton Brazil kan. Mereka nonton semuanya langsung call out, langsung ayo tanding kita ulang lagi gitu. Tapi ada satu nama yang menurut gua bisa menurut gua nih bisa ngalahin Pantoja lu. Iya. Adalah Muhammad Mokaev. Gila, lu udah lihat highlightnya Muhammad Mokaev belum? Gue belum lihat Emang malah secara highlightnya peringkat tapi masih jauh ya. 5 ya 8 ya. Pokoknya peringkatnya gitu. Tapi Muhammad Mokaev itu kalau lu lihat highlightnya, dia tuh yang Khabib. iya Jadi dia Khabib muda. dia mengalahkan rekornya Khabib. Iya. Nah, jadi memang dia undefeated masih 11-0. Sebenarnya 11-0. 11-0 tapi kalau misalkan dihitung sama amateur fights-nya Ya. 32-0. Dan itu Oh iya. streak ya. Itu winning streak itu Oh, iya. 32-0. Dia itu sisanya tuh ada beberapa yang kalau nggak salah tuh selama 32 kali bertanding sampai sekarang ini dia cuman ada 1 no contest. Satu doang ya. Satu doang no contest gara-gara pelanggaran gue lupa pelanggaran sama siapa. Tapi itu Pelanggaran lalu lintas. Apa bukan dia nyerobot lampu merah. Apa Dia naik trotoar. Gara-gara dia ini pelanggaran Wes anggar. Aduh, begitu. Tapi Muhammad Mokaev, gue penasaran kalau ada Sardo, iya sih. makanya gue mau nanya, dia setuju nggak sama gue? Mokaev bisa ngalahin Pantoja atau enggak? dia Dagestan kan soalnya. Dia Dagestan family. Tuh, Apa? Fit call, mandi fit call, enggak. Aduh, coba. Orang Sprit Sardo ya lagi demam dia istirahat pas denger kira-kira Mokaev sama Pantoja gimana? Jadi begini nih. Coba kita video call ya. Kita Diangkat video nggak call ya? Sardo. Coba kita tes ya. Kalau nggak ada ya dikat sama Dimas ini udah. Iya berarti teleponnya nggak aktif teman-teman. Tapi gue penasaran banget sih Sardo setuju nggak sama gue atau nggak? Mungkin kalau netizen gue setuju bang, mungkin ada yang gitu, ada yang nggak Iya. setuju juga. Langsung komen aja. Soalnya gini kalau misalkan dia itu udah mencapai 11 kali bertarung ya. Itu dia pasti udah melewati petarung yang fighting game-nya itu kuat ataupun yang ground game-nya kuat. Iya. Dan dia ini nih juga sama, dia kan dibilangnya yang Khabib ya, yang Khabib. Tapi bedanya sama Khabib adalah dia itu fighting game-nya juga bagus. Kayak gitu. Iya. Apa top game-nya juga bagus kayak Iya gitu. makanya soalnya kalau flyweight ini lagi nggak ada yang seru-seru lagi kayak Iya. tadi si yang Irak siapa? Amir Albazi ya maksudnya kurang di push sama UFC. Kaidara France yang pernah main di Bandung, Kaidara. BFC ya, Bandung Fight Club ternyata. Kaidara Bandung Friends. Fight Club atau Bandung Fighting Championship Fight Club ya? Fighting club. Bandung Fighting Fighting Club. Kaidara Friends. Kayak Iya, pernah main di Bandung, Kumaha Damang. dia habis lawan di Bandung, dia habis itu balik dia lawan Pantoja dia. Tapi kalah kan sama Pantoja. Kaidara Friends. Lawan siapa di Bandung itu? Nggak ngerti lawan siapa? Cahyadi. Yudi Cahyadi. Oh, gue Bukan. kira Dedi Cahyadi. Beda. Yudi Cahyadi lawannya dia itu. Nah itu kalau kita bandingin sama Kaidara Friends sama si Amir Albazi, kurang gimana ya? Flyweight ini menurut gua kayak dari peringkat itunya aja kayak kurang seru. Akhirnya Royval lagi sama itu lagi kan di challenge lagi Royval kan sama Pantoja. Jadi kurang menantang ya. Iya, soalnya kalau gue ngeliatnya kenapa flyweight itu kurang ini gini, flyweight itu seru Iya. selama kita itu tidak mengenal featherweight. Soalnya gini, kalau featherweight itu selain pertarungan itu seru, orang-orangnya juga kita kenal gara-gara trash talkingnya, Iya. gitu. Tapi kalau misalkan kita hilangkan trash talknya itu dan kita hilangkan ya unsur trash talk, itu flyweight ternyata emang seseru itu. Iya emang seru.
Seru Ternyata banget. iya, cuman kurang trash talk aja. Coba dong, apa kek Pantoja, apa kek ngomongnya gitu loh. Ya karena gue ingat banget waktu kita nobar yang di Start Tap Room ada satu orang benci banget sama Pantoja kan waktu maju ke depan. Terus gue tanya, "Kenapa lu benci Pantoja?" Karena dia ngalahin idola gue, Moreno. Dia bilang Iya, gitu. Gue lupa siapa itu yang maju. Cuma gue dari situ pas tadi hari ini dia main, makanya gue langsung nonton. Highlight pertandingannya emang seru banget kayak. Si Moreno. Flyweight Moreno terutama. iya. Pokoknya Moreno, Royval sama Pantoja tuh emang seru banget. Bahkan tadi gue nonton highlightnya Mokaev. Sampai lu menemukan Muhammad Mokaev. Ini bisa kalau Muhammad Mokaev ketemu Pantoja nonton gue. Pasti nonton dah. Kayak kita semua nonton dah. Dagestan lagi ketemu Brazil. Wih. Tapi ya itu dia harus work his way out dulu. Dia kan dari 8 tuh. Berarti dia terus ketemu ya berapa nih dia ketemu nih? Coba. Dia harus banyak, kecuali ya kasusnya kayak Topuria ya. Maksudnya lu berani trash talk segitunya sampai diain sama Volkanovski. Maksudnya bisa jalur trash talk bisa. Dia Kalau tuh mau. Iya. Dia tuh bener-bener Kaikara juga dia ketemu Mateus, Ya dia harus lawan banyak dulu kan itu. Tujuhnya tuh siapa? Amir Albazi. Terus habis itu Ini dia ada harus Brandon Moreno, Amir Albazi, Royval. Ini harusnya udah naik belum ini? ya dia harus lawan Alex Perez, Manel KP, terus Mateus Nicolau, Kaikara Friends, Brandon Royval. Pokoknya gitu-gitu sampai Moreno endingnya, terus Pantoja lalu bisa lawan. Tapi kalau ya itu tadi sih, ini UFC kan tergantung Dana White juga ya. Iya, tergantung. Kalau merasa ini prospek banget. Alex Perez. Apa? Next lawan Alex Perez. Itu di UFC kapan lawan Alex Perez? UFC Fight Night lagi kayak hari ini. Oh dia pelan-pelan nih Ge, di Fight Night dulu Ge. Jadi naik ke bukan yang numbers ya. 3 Maret. Apa? 3 Maret. Oh sebentar lagi ya. Oh, wah itu seru tuh Ge. Mukaev lawan Alex Perez. Nah Itu tuh, iya, lu harus nonton tuh Kita fight-nya tuh. kita kayak harus nonton. Nah berarti kalau misalkan dibilang ya flyweight yang lagi dalam kaca pembesar gua itu adalah Topuria lagi adalah Pantoja, Alexandre Pantoja. Iya. Berarti lo Muhammad Mokaev. Gue Mokaev kayaknya Mokaev. Coba kita lihat Mokaev aja ya. Wins by knockout 2 lagi di gereja Bang kata Sardo. Ya maaf ya Dok. Sardo lagi di gereja. Gimana Bang? Gue bilang bisa. Enggak, siapa tahu dia udah selesai. Bisa ditelepon Dok. Apa udah saya telepon Dok? Udah kelar ibadah apa belum? Enggak, masih ibadah itu. Masih ibadah ya? Masih ibadah itu. Oh ya sudah, kalau sih nanya doang. Muhammad Mokaev 6 wins by submission. Terus 3 first round finish. Jadi bayangin dia udah ada first round ada 3 tapi 2 wins by knockout. Jadi kalau misalkan di jumlah 11 tadi. Gitu. Belum Bang 30 menit lagi. Siap Sardo, selamat beribadah. Nah, itu kalau buat si Muhammad Mokaev ya. Sementara kalau Alex Perez, kita lihat lawannya aja Alex Perez ya. Iya. Ini gua cek dulu Alex Perez ya. Alex Perez itu 5 wins by knockout. Jadi 5. Dia 7 wins by submission. Berarti sebenarnya dia juga submission master lah, ibaratnya bisa dibilang kayak gitu. Iya. 10 kali first round. Jadi lu bayangin seseru apa itu Alex Perez Dia lawan. decisionnya berapa kali? Alex Perez. Alex Perez, gue sih kalau baca dari sini cuma dikasih tahu itunya doang tuh. Jadi dia 24-7-0, berarti 24 kali. Wah ini mah kayak Whittaker. Ini kayak Hidup di panggung apa oktagon. atau itu kayak yang aduh siapa tuh? Yang petarung yang dianya itu nggak pernah decision. Nggak pernah decision. Dia selalu knockout. Safkat. Kayak Safkat Romanov ibu Iya, saya. nggak pernah decision dan nggak pernah decision, dia antara Iya. knockout atau submission. Oke. Tapi dia udah kalah 7 kali Dia kalah 7 kali tapi. Jadi emang ini orang ngincer duit aja, bertanding aja terus. Bukan yang kayak gue nggak peduli title, gue yang penting dapat duit malam itu aja. Dan dia kayaknya gatekeeper berarti ya, batu loncatan supaya Mokaev bisa naik peringkat doang. Mokaev 11-0, dia 24-7-0. Jadi Alex Perez ini hidupnya di oktagon sama kayak Whittaker. Sama kayak itu umurnya berapa sih Alex Perez itu tuh? Nggak ada di sini gue, nggak ada ininya, nggak Coba ada. nih. Soalnya kalau enggak itu kayak Sean Strickland tuh. Iya, Jadi iya. Umurnya nggak ada nih gue. Coba itu ya. 31. Berarti kan mau KF masih muda kan, 20-an kan? Jadi 23. yang menariknya itu gini, Sean Strickland itu dulu Iya. pernah ketemu sama Maaf ya lagi batuk teman-teman. Sama siapa? bentar. Kalau Manel. Sama Chael Sonnen. Oke, Jadi Chael Sonnen. pada saat Chael Sonnen itu masih di UFC, masih bertarung gitu, Ya. dia bilang gue pernah ketemu sama Sean Strickland waktu masih muda. Oke. Nah, Sean Strickland masih muda itu kalau misalkan dulu lihat itu dipanggilnya Tarzan.
Gara-gara dia itu rambutnya gondrong gitu. Ganteng, kayak cute boy gitu. Sean Strickland pada saat umur 17 tahun itu dia rekor bertarungannya itu adalah 2-1-0. Anjir, 21-0 Sean Strickland ya. Iya, bertarung ini amatir ya. Artinya apa? Artinya gini, kalau misalkan umur 20 kalau nggak salah 20. Artinya gini. Artinya ada satu masa di hidupnya dia di mana kan bertarungnya itu kan mulai kan umur 16 17 tuh. Nah, Sean Strickland itu udah mulai pertarungan itu tuh ada 1 tahun itu dia ngelakuin 6 kali pertarungan. Kebayang nggak? Dalam 1 tahun kayak. Dalam 1 tahun. Nah, makanya dibilang itu Sean Strickland kan emang dibilang kan beberapa Sean Strickland pernah di sasana ini, pernah di sasana itu. Dan beberapa pelatihnya emang bilang Sean Strickland is a beast. Dia itu orang yang sparringnya itu mungkin petarung yang paling banyak sparring yang gue lihat. Oke. Dia bisa satu hari itu sparring sama 3 orang, sama 4 orang, sama 5 orang kayak gitu-gitu. Dan selalu terus-terusan. Tapi kayaknya kalau Mokaev 11-0, 11-nya itu bukan UFC semua ya? Enggak, 11 itu UFC. 11-nya UFC. Yang 32 yang amatir. Enggak, soalnya ini kalau yang aktif win streak itu nomor 10 kan Merab. Ya kan? Berarti dia enggak win streak tuh. Soalnya iya, kayaknya beda divisi tuh kayak. Kalau apa? Kalau si ini Mokaev. Jadi kalau yang aktif win streak UFC, only UFC itu yang paling 9 tuh 5 doang kayak. Jadi beda promotor. Jadi menangnya tuh di beda promotor. Nah, soalnya cuma Belal Muhammad 9 kali win streak. Habis itu di atasnya ada Merab Dvalishvili itu 10 kali. Terus habis itu ada Leon Edward, Islam Makhachev, paling atas John Jones, udah. Untuk win streak ya, makanya gue bilang bahkan Shavkat Romanov nggak masuk karena dia hitungannya di luar UFC juga. Jadi Shavkat Romanov, Muhammad Mokaev itu 11-0 atau undefeatednya Shavkat itu 17 kan itu 17 pokoknya itu di luar UFC. Jadi belum masuk, makanya mungkin disitulah secara chart secara peringkat masih di situ. Bahkan dia kalau ketemu Alex Perez misalkan dia menang, habis itu dia misalkan naik lagi lawan Manel Kape. Manel Kape aja 19 kali menang, 6 kali kalah 0. Berarti hidupnya sama kayak Alex Perez, nggak peduli Instagram, nggak peduli apa. Gak ada, dia bertanding aja udah ngincar duit hari malam itu aja udah gitu. Jadi dia masih bisa ngelewatin Manel Kape. Bahkan kalau kita lihat Mateus Nicolau itu jadi Alex Perez hidupnya di sana, Manel Kape juga malah Mateus Capello juga sama nih, 19 kali menang, 4 kali kalah. Jadi ya udah Mokaev doang yang prospek bisa ngelewatin semua itu untuk ngelawan Pantoja. Feeling gue lawan Royval dulu sih. Manel Kape threshold-nya lumayan tuh. Manel Kape lumayan threshold-nya. Iya. Udah. Iya, kayaknya menurut gue abis Mokaev ketemu Perez, Alex Perez misalkan dia menang, let's say dia menang lah. Kalau dia menang, feeling gue Manel Kape, Mateus Nicolau dilewatin, dia langsung bisa mungkin ketemu. Mungkin kalau nggak Kai Kara France. Atau enggak ya langsung ketemu sama kayak Moreno gitu. Gatekeepernya kayak Moreno deh. Soalnya Royval udah menang. Iya. Royval potensi ketemu Pantoja rematch masih ada. Mungkin kalau mau dia langsung ngeblast UFC maaf tuh. UFC mau cepet naikin Muhammad Mokaev, dia harus ketemu Moreno. Karena Moreno ini lagi tidak ada motivasi. Dia butuh motivator. Iya. Apaan sih? Nggak ada motivasi. Orang dia pas di samping aja dia bilang, lu mau ngejar juara lagi nggak? Kalau mau ngejar juara lagi kombinasinya banyakin, ajar leg kick gini. Tapi tetap kalah kan. Nah sekarang yang lu pengen lihat itu adalah kalau misalnya kita ngomongin Muhammad Mokaev ya, lebih menarik Mokaev lawan Royval atau Mokaev lawan Pantoja? Ya pasti mau Pantoja sih. Orang Pantoja. Berarti kita sama-sama submission gitu. Berarti kan ini ya. Berarti kita berharap nih nanti kalau misalkan pas nanti flyweight ini kan pasti bakal ada tuh. Udah di call out. Ya kan Royval udah call out si Pantoja. Pantoja bakal mempertahankan beltnya supaya ntar dia ketemu sama Mokaev ya. Ya mungkin. Iya, berharapnya. Berharapnya. Soalnya kalau kayak itu terjadi, itu berarti udah jagoan gue lawan jagoan lu. Iya. Dan kita taruhan. Waduh, apa tiba-tiba? Taruhan adalah KPR rumah. Taruhan KPR rumah gimana? Ya kayaknya ya, tapi kayaknya paling mungkin ada Brandon Moreno lawan Mokaev dulu. Paling mungkin. Setelah itu dia menang, mungkin nanti rematch dulu Royval sama Pantoja rematch dulu. Yeah. Kalau ternyata Royval tetap kalah, nah ini nih baru nih Mokaev nih coba dinaikin nih. Jadi prosesnya dari situ dulu. Tapi kalau sama Royval ternyata Pantoja kalah, ya udah ya udah itu mah udah tinggal lawan Moreno lawan Pantoja, habis itu Mokaev kalau dia menang lawan Moreno. Itu dulu paling kalau flyweight. Makanya buat yang lagi nonton,
komen aja di bawah. Gue penasaran tadi nanya Sardo, tapi Sardo lagi ibadah di gereja. Katanya dia demam. Ya tapi ibadah tetap harus jalan, Di Ge. gereja. Iya. Meminta jodoh kepada Tuhan. Nggak ada. Dia minta cepat sembuh, semoga sembuh. Atau nggak dia bohong sama kita? Iya. Sebenarnya dia nggak mau ke Jakarta, dia ke gereja sama perempuan. Ah ya bener juga tuh bro. Akhirnya dia menemukan wanita Kristen Batak. Makanya dia bilang demam. Oh bisa aja lo ya. Demam cinta ya. Makanya video call gak mau. Video call gak mau. Dia malah bilang so gue lagi ibadah. Padahal kalau misalkan ibadah ya udah video call lah. Nggak bisa, nggak boleh. Ya jadi itu aja mungkin yang nonton pasti akan lebih inilah bang, nggak bisa bang lawan kayak gini. Tapi paling dekat adalah kita lihat Muhammad Mokaev lawan Alex Perez. Yes. Terus mungkin Royval lawan Pantoja lagi mungkin rematch yang Royval Pantoja 2. Mungkin dari situ kita bisa lihat apakah Mokaev ini bisa langsung ketemu Moreno, langsung naik Moreno, atau ke tadi yang iya. Om sama Gibran bilang kayak darah France dulu ya udah. Jadi dari situ perjalanannya. Atau ya mungkin ketemu, nggak mungkin Amir Albazi ya, kayak darah France ya kayaknya ya. Itu sih palingan. Komen aja di bawah kira-kira apa nanti kalau ada Sardo kita tanya lagi soal Muhammad Mokaev gitu. Kurang lebih gitu. Lu mau nambahin apa? Kalau gue pengen nambahin ini women's bantamweight. Kita dari tadi tuh ngebahas laki-laki terus lu kok kenapa sih Mal? Lu gak mau Ya. bahas Zhang Weili? Bukan Zhang Bakal Weili. ketemu Xiao Yanan. Nanti kalau ada Sardo kan spesialis. Oh iya, Sardo tuh petarung bakal wanita. ngebahas. Nanti kita baru bahas Zhang Weili di UFC 300. Iya. Ya, biar Sardo nih nggak ada. Oh iya biar. Apalagi gue newbie, lu juga nggak terlalu ngikutin kan petarung wanita kan? Ikutin. Oh ikutin. Anjing. Ya kita tunggu Sardo, kita akan Tunggu bahas Sardo, iya. Zhang Weili.